Selamat datang di channel ini. Setelah gue ngebaca versi trial dari volume 19 yang berisi prolog dan 5 halaman chapter 1, dan kini gue mau membahas hal itu di video ini. Sebelum kita mulai, jika kalian suka pembahasan video ini, kalian bisa menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa menekan tombol subscribe untuk membantu channel ini agar terus berkembang. Oh iya, gue kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang gak mau terkena spoiler Tensura volume 19 yang akan rilis tanggal 30 November 2021. Judul dari Tensura volume 19 adalah Kekacauan di Ibu Kota, sesuai dengan yang dibocorkan oleh Fuse Sensei melalui laman Society miliknya. Prolog volume 19 memiliki judul Pimpinan Malaikat Bergerak. Inilah yang akan kita bahas di video ini. Chapter 1 memiliki judul Pertarungan Pertama, di mana sudah banyak bocoran yang beredar soal ini. Lalu ada Intermission yang memiliki judul Pasukan Keadilan. Chapter 2 akan berjudul Perang Besar Dimulai. Chapter 3 berjudul Ibu Kota Dalam Kobaran. Chapter 4 memiliki judul Para Pejuang Berkumpul. Dan epilog akan berjudul Mengevolusikan Iblis. Oh iya, walau Mitsuha Sensei sakit dan Tensura rilis tanpa ilustrasi, kita masih diberikan ilustrasi berwarna felt green yang digendong oleh Masayuki. Oke, kita kembali untuk membahas prolog dan bocoran volume 19. Prolog diawali dengan kalimat, dia mengerti bahwa itu adalah mimpi, sebuah mimpi yang tidak mungkin tercapai. Tujuan untuk membangkitkan Veldanava bukanlah tugas yang mungkin dilakukan oleh Mikhail, tapi tetap saja dia masih berharap. Dunia tanpa Veldanava tidak ada artinya bagi Mikhail. Nah, setelah itu, isi dari prolog adalah tentang bagaimana Mikhail merasakan emosi untuk pertama kalinya. Ini karena Mikhail mengetahui pengkhianatan Obera setelah Obera membuang Salvation King Azrael, sehingga itu kembali ke tangan Mikhail. Awalnya, Mikhail bingung dengan emosi yang dia rasakan, tapi pada akhirnya Mikhail memilih untuk menikmati emosi itu. Setelah pengkhianatan Obera, Mikhail memperkuat dominasi atas sistem malaikat. Ia berpikir kalau Pentop tidak akan berkhianat karena mereka setia kepada Veltway. Untuk Insektar dan Zelanus yang kemungkinan dapat berkhianat akan ditaruh di medan perang paling berbahaya yang merujuk ke Labirin Ramirez. Ini karena tujuan mereka selaras dan Mikhail sudah berjanji akan memberikan wilayah kepada Zelanus. Mikhail juga berencana untuk melepaskan naga penghancur dunia Ivarats ke dunia dasar. Jadi pengkhianatan Obera sebenarnya bukanlah masalah. Tapi apa yang menjadi masalah adalah jika Obera bekerjasama dengan Rimuru dan Gi Crimson. Jadi untuk menjaga hal itu, Mikhail akan mengambil tindakan. Itu adalah Mikhail akan menghabisi para pemberontak sendirian. Inilah awal dari Mikhail ngesolo pasukan Obera. Lalu, Mikhail melompat menggunakan Special Transportation ke pangkalan Obera. Pangkalan Obera adalah dunia tanpa gravitasi dan tidak memiliki konsep langit dan bumi. Di sana hanya ada elemen benda magis yang sekuat magis steel dan menghasilkan tarikan gravitasi sehingga bisa digunakan sebagai pijakan untuk ras Phantom agar seperti hidup di dunia dasar. Oh iya, dunia dasar itu adalah dunia di mana Rimuru dan kawan-kawan tinggal. Sebutan yang benar itu bukan Cardinal World, melainkan Foundation World atau dunia dasar. Pangkalan Obera ini sebesar asteroid yang merupakan pangkalan garis depan untuk melawan Ivarats dan menghadapi ras Cryptid. Saat Mikhail sampai di pangkalan Obera, pangkalan itu sudah kosong melompong, namun Mikhail merasakan pasukan besar di sekitarnya. Obera yang ada di sana bersama pasukannya kemudian mengeluarkan niat membunuh ke Mikhail. Pasukannya mengambil formasi yang memenuhi langit untuk mengepung musuh. Ini adalah formasi andalan yang digunakan untuk menghadapi Cryptid. Lalu Mikhail dan Obera mengkonfirmasi niat masing-masing dan pertandingan terjadi. Puluhan ribu pasukan membentuk formasi menyerang Mikhail. Bagian depan sebagai pertahanan dan bagian belakang akan menyerang. Itu adalah serangan yang tidak dapat dihindari, tapi Mikhail tidak panik. Karena segala serangan tidak mampu menembus Castle Guard, dan inilah masalahnya. Castle Guard tidak aktif, dan Mikhail terkena serangan yang membuatnya merasakan rasa sakit untuk pertama kalinya. Walau begitu, Mikhail mencari penyebabnya. Ternyata tidak ada satupun dari mereka yang setia kepada Mikhail. Soalnya, hanya sedikit orang yang tahu keberadaan Mikhail dan orang itu sudah punya tuan. Satu-satunya pengecualian adalah Veltway yang merupakan sahabat Mikhail. Mikhail juga sudah mentransfer King of Justice ke Veltway sehingga mereka bisa dibilang makhluk yang sama.
Untuk mengaktifkan Castle Guard, kesediaan satu orang tidak ada artinya. Obera pun sempat terkejut karena Castle Guard nggak aktif. Walau begitu, Obera menganggap ini kesempatan dan menyuruh yang lain untuk terus menyerang. Walau begitu, tujuan dari Obera adalah untuk kabur. Jadi dia berencana untuk membuat pasukannya sebagai umpan dan membuka gerbang besar di langit sehingga mereka bisa kabur. Obera memerintahkan Oma memimpin legion pertama keluar dari medan perang dan menuju ke Milim. Tapi Oma menolak itu dan memilih tetap bersama Obera di medan perang. Itu membuat Obera memerintahkan pasukan untuk menyebar dengan cepat karena ia merasakan perasaan aneh. Itu karena Magical Mikael berhenti berkurang, yang berarti Mikael tidak lagi menerima damage. Obera juga merasakan kalau Mikael memadatkan energi sehingga Obera memerintahkan pasukannya untuk menyebar. Tapi sungguh sayang, Mikael nge-one-shot 10.000 pasukan menggunakan serangan yang digunakan Valgrind di volume 15, Scorched Dragon Accelerated Excitation. Bukan itu saja, Mikael menggunakan Snow Crystal Shield yang merupakan kemampuan dari Felzard, barrier mutlak yang bahkan nggak bisa ditembus menggunakan Disintegration. Untuk menembusnya butuh serangan roh, tapi itu memerlukan magical yang setara dengan Felzard. Melihat itu, Obera memerintahkan Oma untuk pergi ke Milim. Tapi lagi-lagi Oma menolak perintah itu. Karena Obera merasakan tekad Oma yang memerintahkan semua pasukan untuk melakukan yang mereka bisa. Ini juga sama saja dengan memerintahkan yang lain untuk mati. Setelah itu, serangan tanpa ampun dilanjutkan dan prolog berakhir. Nah, itulah rangkuman dari prolog Kensura volume 19. Sekarang kita akan membahas bocoran chapter 1. Di chapter 1, Rimuru dan yang lainnya tiba di Eldorado. Rimuru memerintahkan Rangga, Sowe, dan Kumara untuk menangani tempat lain, dan Rimuru bersama Benimaru ke tempat di mana ada Leon. Ketika Rimuru tiba, ada sebuah bola api besar yang sudah dirilis. Rimuru mempercepat pikirannya 100 juta kali. Di sana, Yuki mengerahkan seluruh energinya dan Laplas dengan Tyr melindungi Cagali. Di sini, Rimuru berhasil menyelamatkan Cagali dan Tyr. Untuk Laplas dan Yuki, sayangnya mereka berdua kemungkinan besar tewas. Pertarungan Sylvia dan Leon masih menemui jalan buntu. Lalu Benimaru melawan Jahil, yang di sini Benimaru kalah karena EP Jahil atau eksistensi poin Jahil 4 kali lebih besar. Juga Jahil memiliki senjata berbentuk tombak yang dibuat oleh Divine Ancestor yang membuat Jahil lebih unggul daripada Benimaru. Lalu Rimuru melawan Veldway. Rimuru menggunakan Nihility Collapse di pedangnya, tapi itu nggak bisa nembus Castle Guard yang ada di Veldway. Rimuru kesulitan melawan Veldway dan Ciel masih menganalisis pertarungannya. Sebelum kalian mengira kalau Nihility Collapse atau kalian lebih kenal sebagai Turn Null itu lemah atau kena nerf, biar gue kasih tahu di video ini. Masalah kenapa Nihility Collapse nggak bisa nembus Castle Guard adalah output dari Nihility Collapse itu sendiri. Output yang digunakan Rimuru tidak cukup untuk menembus Nihility Collapse milik Veldway. Ini ngambil referensi langsung dari web novel di mana Rimuru nggak bisa nembus Castle Guard Manas Lucia menggunakan Nihility Collapse. Karena outputnya yang digunakan nggak setara dengan ketahanan Castle Guard. Sedangkan Dragonova milik Milim mampu menghancurkan Castle Guard karena outputnya sama dengan Castle Guard. Jadi masalah Nihility Collapse yang nggak bisa nembus Castle Guard adalah outputnya yang nggak cukup. Terakhir adalah Rangga melawan Vega. Sebenarnya Ultimate Azidahaka yang dipunya Vega itu kuat banget. Kalian yang baca web novel mungkin tahu gimana itu Azidahaka. Tapi sayangnya Vega nggak bisa gunain ini skill. Jadinya dia cuma pakai pukulan doang, sementara Rangga mampu memblokir serangan Vega dengan Stellar Wind King Hastur. Nah, gitu aja pembahasan soal prolog dan bocoran chapter 1 dari volume 19 Kensura. Sekian dari gue, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.